nggak mau. Ini wujud daripada mereka sepertinya protes apa yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka lari dari rencana Tuhan itu. Mereka mencoba mencari kehidupan di daerah lain yang sebenarnya Tuhan suruh jangan ke situ. Mereka berpikir kalau di daerah Moab yang pada waktu itu memang ada persediaan makanan, disitulah mereka hidup. Tetapi mereka nggak sadar, mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikontrol, dipantau oleh Tuhan perjalanan hidup. Sama seperti saudara-saudara mereka yang bertahan di kota Bethlehem ini. Allah tidak mengekang mereka seperti roboh. Keputusan yang mereka ambil sekalipun itu salah, Tuhan izinkan. Oke, ambil. Lanjut. Dan ketika mereka sampai di daerah Moab, mereka bergabung, mendapat domisili di sana, dan bersosialisasi, diterima, bahkan menjalin hubungan kekeluargaan dengan orang-orang Moab, dengan mengadakan perkawinan antara perempuan Moab dengan anak mereka. Padahal sudah ada sebuah ultimatum khusus untuk orang Moab, jangan bergabung. Bangsa itu harus kudus. Tapi Elimelek yang mempunyai arti daripada nama Allah adalah raja itu tidak melakukan itu. Dia tidak menjadikan Allah itu sebagai raja, tetapi dia menjadikan dirinya sendiri sebagai raja atas dunia. Sehingga keputusannya yang dipaksakan, keinginannya yang dipaksakan, kemauannya yang didahulukan. Dan dia berpikir keinginannya, kemauannya itu adalah sempurna, melebihi daripada rencana Allah, raja di atas segala raja yang mengontrol perjalanan hidup mereka. Keluar mereka dari peradaban orang bangsa Israel. Mereka membangun persekutuan dengan orang Moab sehingga terjadi pernikahan. Kedua anak yang dibawa, yaitu Mahlon dan Kilion, pergi. Istrinya bernama Naomi mempunyai arti menyenangkan. Nama Naomi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai anak perempuan, namanya kasih nama Naomi, namanya menyenangkan. Sedangkan Mahlon itu sakit-sakitan artinya. Kilion itu lemah artinya. Nah, itulah terjemahan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kasih Mahlon itu sakit-sakitan artinya. Kilion itu lemah. Itu arti sebuah nama. Tapi kita tidak sedang pelajari nama, tidak. Nah, setelah mereka bergabung bersekutu dengan orang-orang Moab yang dikatakan Tuhan dalam kitab sebenarnya supaya jangan ada persekutuan, mereka mulai berbaur. 1 tahun, 2 tahun nyaman, sepertinya ada pertolongan, sepertinya Dan mereka pikir dari sinilah mereka hidup. Disinilah mereka akan mendapatkan fasilitas yang baik. Apa terlebih kalau sudah membangun hubungan kekeluargaan dengan menikahkan anak mereka, pasti dapat bagian lah, dapat warisan lah, dapat tanah lah, istilahnya. Apalagi zaman dulu manusia masih sedikit. Tetapi Alkitab menuliskan Elimelek itu mati. Di daerah Moab Elimelek itu mati. Bahkan kedua anaknya pun mati setelah 10 tahun ada di sana. Lama mereka tinggalkan Bethlehem. Lama mereka bertahan untuk mempertahankan kemauan mereka. Sampai Elimelek, Mahlon dan Kilion mati. Lama mereka bertahan. Lama mereka jauh dari daerah Bethlehem Yehuda, artinya dari hadirat Tuhan. Lama mereka tinggalkan Tuhan. Mereka mulai mencari kekuatan dunia. Kitab Yeremia katakan tertutuplah orang yang mengandalkan manusia.
Elimelek mencoba mengandalkan kekuatannya, berpikir rencananya paling baik, tetapi mengalami kebuntuan, gagal total, gatot, mati dia di daerah Moab. Kedua anaknya pun mati, tinggallah Naomi beserta kedua anak mantunya yang wanita Moab. Ini masalah. Namun walaupun Mahlon, Kilion dan Elimelek sudah mati, tetapi rencana Allah bagi keluarga, teristimewa bagi Naomi yang masih adalah bangsa Israel itu masih berlanjut. Allah menghukum mereka dengan mati di daerah Moab, tetapi Naomi masih hidup. Sehingga ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, bahwa kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Umat Tuhan yang lain masih bertahan di kota Bethlehem Yehuda dan sudah mendapatkan pemulihan, sudah diberkati oleh Tuhan. Karena mereka bertahan, mereka mengakui bahwa mereka layak mendapatkan disiplin dari Tuhan. Namun disiplin dari Tuhan itu membuat mereka terus ada dalam rencana Tuhan, berbeda dengan keluarga Elimelek ini. Tiga tulang punggung mati, Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Tinggallah Naomi. Singkat cerita, terdengar kabar Bethlehem Yehuda sudah diberkati. Di sini juga diceritakan bahwa daerah Moab itu masih diberkati, tetapi tetaplah berkat yang di daerah sendiri itu lebih baik. Ada sebuah ungkapan peribahasa, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri asing. Itulah dia. Apalagi Naomi dengar, oh Bethlehem Yehuda sudah diberkati. Ada kerinduan bagi dia, karena dia mungkin bisa saja menyadari, saya nggak bisa bertahan. Saya orang asing di sini. Apalagi dia seorang wanita. Akhirnya dia berencana pulang. Dan ketika dia pulang, ada beban tanggung jawab, yaitu dua anak mantu. Kalau Bapak Ibu bisa baca selanjutnya, mereka pulang ke daerah mereka. Coba kita lihat di dalam ayat yang